Oke, semuanya kita akan mempelajari pelajaran pertama tentang React Native. Kita lihat gambar besar. Nah, mengapa kita menggunakan React Native? Dengan menggunakan React Native, kita bisa bikin aplikasi mobile hanya menggunakan JavaScript. Jadi kita cukup mempelajari JavaScript, kita bisa bikin ini loh, bikin mobile aplikasi. Tuh. Dengan pengetahuan JavaScript aja, jadi kita nggak perlu belajar bahasa lain ya. Paling kita mempelajari framework React Native. Nah, kita harus tahu nih fitur apa sih React Native. Nah, React Native itu ada tiga ya fiturnya. React Native Platform. Apa tuh React? Nah, React itu adalah sebuah framework untuk bikin web dan mobile aplikasi menggunakan JavaScript. Jadi, dengan menggunakan framework React ini, kita cukup sekali kerja dan bisa berjalan di beberapa platform web sama platform mobile. Inilah kelebihan React. Nah, apa tuh native? Native itu uh, kita dapat menggunakan native komponen dengan menggunakan JavaScript gitu. Jadi native komponen ini kayak play atau klik itu dikendalikan dengan JavaScript gitu. Terus platformnya apa? Nah, platform React Native ini baru dua platform yang didukung, yaitu platform iOS dan platform Android. Oke, sekarang kita uh, step berikutnya, apa sih keuntungan React Native? Dengan React Native kita memodalkan JavaScript, dapat membangun mobile aplikasi, code sharing. Nah, kita apa karena dia sifatnya tuh bisa bisa support iOS dan Android platform, kita dapat sharing code tuh. Kita dapat share code kita ke orang yang di Mac, ada orang yang di Windows, ada orang yang di Linux, itu bisa tuh. Komunitas kreatif lumayan loh, lumayan banyak. Kalau kita mau cari-cari dokumentasinya lumayan banyak di React Native ini. Nih, kita lihat React Native ini, kita lihat ini, coba lihat, kita lihat. Hmm, kita lihat komunitas React Native. Ini banyak, lumayan banyak React Native. Gitu. Ini banyak nih sekolah coding React Native. Tuh. Jadi jangan takut kalau kita mau coba codingan React Native, ternyata uh, kita nggak tahu caranya gimana, kita bisa tanyakan ke Google karena komunitasnya lumayan banyak. Nah, keterbatasannya nih karena native komponen, fungsinya nggak terlalu natif ya. Beda kalau kita ada tuh, kita kalau ngoding di Xcode atau ngoding di Kotlin itu ada spesifik platform gitu. Jadi sebenarnya React Native kan buat di general ya, buat support buat iOS dan Android. Jadi cara kerja di Android dan iOS yang spesifiknya itu nggak terlalu detail gitu. Contohnya kayak apa ya, fungsi natif itu mungkin optimasi memori. Nah, optimasi memori itu cara kerja natif ya, itu antar kita ngoding di Android sama ngoding di iOS beda. Nah, ini React Native nggak terlalu bisa ya, dia cuma support komponen aja, itu native komponen. Oke. Oke, sekarang kita ke environment setup. Nah, pertama kita bikin dulu setupnya, kita install dulu React Native ini. Kita install dulu.
Oke, sekarang kita install React Native ini, kita install. Oke, sudah terinstall React Native. Lalu kita coba create projectnya. Nama project yang kita buat ini My React Native. Defaultnya app. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan install ya. Kita berhasil bikin project namanya My React Native. Nah, oke, kalau kita lihat project My React Native ini, kalau kita buka lagi ini, size CD React Native. Nah, kita buka nih. Nah, begini projectnya, ada struktur, ada iOS, Android, seperti ini projectnya. Gini, ini node modulnya seperti biasa itu. Nah, ini aplikasi utama index.js. Oke, nah sekarang pastiin di sistem operasi kita itu sudah terinstall Node.js, Python, sama JDK ya, 8. Kalau belum terinstall ya install ya. Nah, kita cek dulu apakah Python sudah terinstall. Oke, terinstall. Terus Java terinstall nggak? Oke, terinstall juga. Oke, kalau kita sudah memastikan kalau yang Node.js, Python, dan JDK 8 sudah terinstall ya, kita langsung ke ini, install CLI nya. Kita install React Native CLI. Oke, ini sudah kita install React Native CLI nya. Sekarang kita jalankan aplikasi React Native kita. Caranya npm start. Oke, ini sedang jalan. Oke, berarti dari sini aplikasi kita sudah terinstall. Tinggal kita scan dengan Expo ya. Nah, kita scan dengan Expo. Kita ini buat supaya bisa melihat gimana aplikasi saya. Oke, ini expo-nya perlu diinstal dulu. Expo.
kita scan QR-nya, scan QR. Oke. Ini HP-nya agak susah buram nih. Saya coba dulu ini. Wah, buram sekali ya. Bentar ya, ini kayak sepertinya HP-nya harus saya copot dulu nih. Nah, ini kita revisi lagi ya. Tadi sebelumnya kita npm start. Kita manual aja ya, kita menggunakan fungsi npx expo start. Nah, kita lakukan ini npx expo start biar bisa menjalankan di handphone kita. Ini HP saya nih ya, monitornya. Terus saya scan, coba scan ini QR-nya, saya scan QR-nya. Wah, ini kok scan QR-nya, bentar nih, scan lagi QR. Oke. Something wrong. This project requires new version ya. Oke, kita perlu update dulu expo kita. Expo update dulu nih. Oke, kita coba open terus kita scan by QR nih. Oke, tunggu bundling. Ini lagi proses ya nih ya, ini lagi proses. Ini lagi proses, kita nanti ke depannya. Oke. Oke. My React Native. Oke. Oke, ini sudah jalan ya. Ini ya. React Native-nya. Open up your app.js. Working on your app. Oke. Ini setelah itu kita ini. Nah, kita bisa melakukan eject the project. If you want to run Android emulator using Android Studio. Nah, kalau kita mau running Android emulator yang ada di Android Studio, kita menggunakan npm run eject ya. Di sini bisa kita lakuin gitu. Nanti keluar, nanti ini keluar ini, terus app.json. Nah, sudah eject, kita melakukan React Native run Android. Tapi sebelum kita melakukan ini, menjalankan emulator pada Android,
kita perlu install dulu Android Studio. Tapi dan kebetulan di tempat saya belum install Android Studio. Nanti di tutorial berikutnya kita akan belajar bagaimana menginstal Android Studio, terus konfigurasi emulatornya, dan menjalankan emulator Android Studio-nya. Oke, cuma ini yang bisa kita sampaikan di bagian tutorial pertama ini. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Salam dan terima kasih.